Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di bagian kali ini kita akan membuat DHCP server di Debian 11 dengan menggunakan VirtualBox. Jadi, di sini saya sudah punya OS atau sistem operasi Debian yang kosong. Saya sudah clone juga beberapa yang belum ada settingannya. Jadi saya tidak perlu menginstal baru lagi. Nah, pertama-tama di sini untuk topologinya, saya menggunakan dua Ethernet atau dua adapter. Yang pertama, Ethernet 1 saya gunakan untuk internet dan Ether 2 saya gunakan untuk client. Jadi di sini pertama-tama kita harus mengatur interface-nya terlebih dahulu. Kita pilih sistem operasi yang akan kita config. Kita pilih setting, kemudian pilih network. Nah, di sini saya menggunakan NAT untuk adapter 1 dan adapter 2 saya akan menggunakan host only adapter. Di sini saya allow aja, allow as. Oke. Ketika sudah seperti ini, kita start virtual machine-nya. Oh ya, bisa dipastikan bahwa komputer saya sudah terhubung dengan internet. Oke, jadi aman, tidak ada masalah ya. Oke, sudah masuk di booting. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini masukkan saja user root dan passwordnya agar kita bisa langsung mengedit config file yang ada di dalam super user. Nah, baik, kita cek dulu apakah Ethernetnya terbaca dengan menggunakan IP link. Oke, di sini kita sudah diberikan dua interface, yaitu ENP0S3 dan ENP0S8. Nah, baik, pertama-tama kita harus config terlebih dahulu untuk dua interface-nya yang ada di virtual machine. Oke, dengan cara menggunakan editor nano /etc network dan interface seperti ini. Oke, jadi karena di virtual machine saya atau di OS saya yang saya gunakan belum ada pengaturan sama sekali, jadi di sini masih kosong. Oke, untuk mempermudah, saya di sini menggunakan Ctrl K atau Cut 1, 2, dan kita Ctrl U. Kita balikan yang loopback-nya, terus kita Ctrl U, kita Ctrl U. Oke, baik. Di sini kita tambahkan interface Ethernet 1 yaitu INP0S3 dan di sini jadi INP0S3 menggunakan IP DHCP karena ini adalah adapter NAT. Nah, untuk auto INP0S8 ini bertindak sebagai komunikasi antara server dan klien saya. Di sini saya akan menggunakan INP0 0S8 seperti ini dan menggunakan IP static. Saya menggunakan address yaitu 192.168 menggunakan IP 11.1 dengan CIDR/24. Oke, kalau sudah kita simpan, menekan Ctrl X, kemudian yes, dan enter. Oke, ketika sudah selesai, kita restart interface-nya seperti ini. Service atau /etc init.d networking. Restart. Oke, kita lihat. IP ADD.
Oke, nah baik, kita sudah mendapatkan IP dari interface NAT. Kita mendapatkan IP 10.0.2.15/24 dan interface untuk client kita yaitu kita mendapatkan IP 192.168.11.1 untuk IP server yang sudah kita config tadi. Oke, kita coba ping ke IP kita masing-masing untuk memastikan apakah ini berhasil. Oke, berhasil. Kita ping untuk internetnya 8. Oke, tidak ada masalah. Jadi di sini kita tinggal menginstal paket yang dibutuhkan untuk DHCP server. Nah, baik. Jadi karena di sini adalah virtual machine, kita akan sulit mengetikkan source list-nya. Jadi saya akan menggunakan remote terlebih dahulu, yakni dengan menggunakan SSH server. Jadi di server sini, di server kita, di virtual machine kita di Debian 11, kita menginstal satu paket yang namanya Open SSH main server. Oke, kita coba lihat. Kita yes. Oke. Di sini dia meminta media change Debian DNU GNU strep Linux 11.6.0. Nah, jadi tinggal kita klik yang ada di sebelah sini yang lambang disk. Kita tinggal pilih yang sesuai yang diminta, yakni Debian 11.6.0 dividi 1. Oke, ketika sudah berwarna seperti ini, kita langsung enter. Oke, dan akhirnya berhasil tanpa menggunakan internet. Baik, karena paket DHCP server itu tidak ada di DVD 1, melainkan kita harus menginstalnya melalui internet. Nah, untuk config ke client, kita harus edit konfigurasi SSH-nya terlebih dahulu, yakni nano/etc SSH terus SSHD. Oke, SSHD/config garis datar garis bawah config. Oke, tinggal kita buka portnya, tinggal kita hapus tanda pagar atau tanda hashtag dan permit root login. Di sini kita yes. Kita yes dan kita buka hashtagnya seperti ini. Kalau sudah kita simpan, Ctrl X, Y, dan Enter. Habis itu servisnya kita restart menggunakan service SSH restart. Oke, ketika sudah berhasil, nah karena di sini coba kita lihat, kita akan menggunakan host only adapter. Kita harus pastikan bahwa network adapter kita sudah dalam posisi connect seperti ini. Kalau masih dalam posisi seperti ini belum connect, jadi kita klik sampai muncul seperti yang ada di video ini. Kita network setting, kita pastikan dulu host only adapter. Oke. Nah, sekarang kita ke Ethernet interface card kita yang ada di client atau yang ada di PC host saya. Kita atur yang di sini. Kita atur IP-nya. Oke, 192.168.11.2. Karena IP1 itu adalah IP server, jadi tidak bisa kita gunakan. Kita menggunakan IP selain IP1. Oke. Kita oke. Oke. Nah, sekarang kita coba langsung remote menggunakan aplikasi putih untuk Windows. Kita masukkan IP server kita.
168.11.1 dan enter. Oke, berhasil. Jadi tinggal kita accept, kita masukkan login seperti biasa, root dan password 1. Oke, jadi untuk config SSH kita sudah berhasil karena kita sudah bisa melakukan remote. Jadi tinggal kita buka change setting supaya layarnya itu tidak membuat mata kita sakit. Nah, sini saya akan menggunakan warna ini, latar putih dan tulisan hitam. Saya perbesar sedikit tulisannya, karena kalau di mengganti kita di host, itu pasti tulisannya dan warna latarnya kita tidak bisa rubah. Jadi kita hanya menggunakan remote agar kita bisa mengubah sesuai keinginan kita, font dan warna latar. Oke, jadi kita apply. Oke, jadi tulisannya sudah jelas, tapi yang ada di dalam putih dan di dalam host saya itu sebenarnya sama, karena kita meremote ke dalam sistem Debian 11 saya yang ada di VirtualBox. Oke, karena kita melakukan remote, kita akan memasukkan source list. Kalau kita menggunakan yang ada di sini, mesin atau host yang ada di virtual machine, kita tidak bisa copy paste, ya. Kita tidak bisa copy paste. Jadi kita menggunakan sebuah tool putih dengan cara untuk remote, maka kita harus install SSH-nya terlebih dahulu, karena supaya memudahkan kita untuk melakukan copy paste source list untuk paket Debian. Oke, jadi kita lihat, kita pertama-tama kita cari dulu source listnya, repository Debian 11 seperti ini. Kita lihat, kita menggunakan repository lokal Indonesia saja. Di sini saya akan menggunakan data utama Surabaya, yakni yang Kartolo. Oke, jadi kita mengeditnya atau mengedit source listnya, kita tidak menggunakan host atau VirtualBox lagi, kita menggunakan putih. Oke, jadi kita menggunakan ini, nano /etc apt. Oke, source list seperti ini. Nah, baik, di sini tinggal kita copy paste, tinggal kita blok yang ada di website yang kita kunjungi, yaitu linuxsec.org. Untuk mengambil repositorinya, kita tinggal klik kanan copy dan kita pastekan di putih, yakni dengan menekan klik kanan seperti ini. Oke, otomatis ya. Oke, kalau sudah, kita tinggal hapus yang spasinya yang ada di depan, kita hapus sampai Debiannya berwarna seperti ini. Oke, ya. Oke, kalau sudah berwarna, kita simpan dan kita Y dan enter. Oke, jadi source list kita sudah berhasil. Kita gunakan apt update. Oke, jadi masih ada, kita sudah melakukan update sistem ke repository data utama Surabaya. Oke, ini masih ada error, tidak mengapa. Coba kita langsung install apt install isc dhcp main server seperti ini. Oke, berhasil. Jadi kita tinggal Y dan tinggal kita tunggu. Oke, akhirnya bisa ya. Tidak ada masalah dan masih violet. Ya, karena masih violet, kita harus config untuk DHCP-nya terlebih dahulu, yakni kita buat backupnya dulu dengan cara kita copy filenya cp/etc, terus file dhcp.conf kita copy ke folder yang sama dengan
nama atau format yang berbeda. dhcpd.conf.back. Oke. Jadi ketika ada masalah dan sudah tidak bisa diselesaikan, kita tinggal ambil backup filenya. Oke. Ketika sudah kita backup, kita lakukan pengeditan di file etc dhcp.conf ya, seperti ini. Nah, baik. Jadi kita di sini hal-hal yang harus kita perhatikan, kita akan mengedit yang ada di bawah, yakni di hashtag #a/t ya, hashtag #a/t. Terus yang di atas ini kita coba pagar saja, kita beri komen. Oke, kita komen karena sama dengan yang ada di sini. Oke, jadi yang kita buka hashtagnya itu hanya subnet, terus oke, sampai di sini. Oke, jadi kita lihat di sini kita menggunakan network 192.168.11.0. Oke. Di sini menggunakan subnet /24 yaitu 0. Untuk range IP-nya di sini kita menggunakan IP 11.2 sampai blok 192.168.11. Kita tentukan jumlah hostnya, kita buat 30. Jadi kita pakai 30 untuk batas. Jadi hanya dari 2 sampai 30. Jadi sekitar ada 29 komputer ya yang aktif. Oke, option domain name server, karena saya belum membuat DNS, nanti di video-video selanjutnya kita sudah bisa pastikan. Kita isi saja dengan tkj.com dan maaf, di sini kita menggunakan IP address-nya 168.11.1. Oke, nah di sini kita ganti menggunakan domain tkj.com. Oke. Option router, kita bisa menggunakan IP servernya karena kita belum membuat router. Seperti ini, dan broadcast address. Nah, untuk broadcast address-nya kita menggunakan IP 192.168.11.255 untuk broadcast address yang /24. Oke, hanya ini yang kita edit. Jangan lupa disimpan, Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu, kita membuka file nano/etc default. Kita cari yang ISC DHCP server ya. Oke, di sini kita hanya menambah interface 4, itu kita pakai yang kita pakai yang ini, IP link. Kita menggunakan IP atau IP yang berasal dari INP 0S8. Karena untuk INP 0S3 itu untuk NAT sebagai sumber internet kita. Nah, ini untuk hubungan server dan klien. Jadi kita menggunakan INP 0S8 yang kita masukkan di sini, di etc default ISC DHCP server interface P4. Di sini kita masukkan INP 0S8. Oke, ketika sudah selesai kita simpan, kita Y, dan setelah itu kita coba restart service ISC DHCP server. Apakah masih ada error? Oke, berhasil. Coba kita lihat statusnya. Oke, aktif and running ya, jadi tidak ada masalah. Nah, sekarang kita perhatikan dulu di VirtualBox kita. Kita pilih tool. Oke, kita lihat. Jadi di sini bawaan dari Oracle VirtualBox itu kita diberi DHCP. Jadi kita tinggal hilangkan centang DHCP server bawaan dari VirtualBox, dan adapternya kita jangan pakai yang manual, kita pilih automatically dengan catatan kita sudah menghilangkan centang yang di enable server sini. Terus kita apply. Kalau sudah, kita cek di sini. Langsung kita
coba ganti dengan IP DHCP, apakah berhasil atau tidak. Sini kan masih menggunakan IP statik untuk remote tadi. Sini saya akan mencoba ganti DHCP. Oke, kita lihat apakah sudah mendapatkan DHCP. Oke, berhasil ya. Kita sudah mendapatkan DHCP dari host kita yang ada di VirtualBox yang ini, yang sudah kita konfigurasi terlebih dahulu tadi. Putih kita jelas putus karena kita mengganti IP address. Jadi remote kita pasti putus. Nanti kita coba login lagi. Apakah masih bisa? Oke, masih bisa, tidak ada masalah ya. Jadi hanya mengganti dari IP yang manual, kita ganti ke IP yang otomatis, IP DHCP dari Debian 11 yang sudah kita konfigurasi tadi dan berhasil. Oke, jadi kita menggunakan DNS TKJ, kita mendapatkan IP 11.2, kita dapat default gateway yang tadi option router yang 11.1 dan DNS-nya 11.1. Oke, jadi saya rasa sampai di sini cukup untuk tutorial penginstalan atau konfigurasi DHCP server di Debian 11 menggunakan VirtualBox ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.